Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah Logika Fazi. Kita masuk di pertemuan ke-12 untuk mengawali perkuliahan hari ini. Semoga keadaannya semua baik-baik saja dan sudah mengerjakan tugas pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas mengenai sistem interferensi Fuzzy Tsukamoto. Jadi kita akan belajar metode Fuzzy Tsukamoto. Ibu awali dengan tahapan membangun sistem Fuzzy. Jadi kita harus tahu dulu nih tahapan dalam membangun sistem Fuzzy. Nah, selanjutnya dari tahapan membangun sistem Fuzzy tergantung metode yang kita gunakan dulu. Jadi kita harus pahami dulu metodenya. Setelah itu kita tentukan juga metodenya apa, karena banyak teori atau metode untuk membangun sistem Fuzzy. Nah, ini adalah salah satu yang akan Ibu bahas, yaitu metode Tsukamoto. Namun secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut. Jadi sistem Fuzzy itu dibangun melalui 3 tahap, jadi ini kalian harus hafal. Yang pertama adalah fusifikasi, yang kedua adalah inferensi, dan yang terakhir adalah proses penentuan output dari crispy. Nah, di mana awalnya sebelum melakukan tahapan ini yang diinputnya adalah input crispy-nya dan yang dihasilkan juga output crispy setelah melalui 3 proses dari sistem Fuzzy tersebut. Selanjutnya kita masuk ke fusifikasi. Nah, di sini yang dimaksud dengan fusifikasi yaitu mengambil masukan nilai crispy dan menentukan derajat di mana nilai-nilai tersebut menjadi anggota dari setiap himpunan Fuzzy yang sesuai, atau kata lainnya di sini membuat fungsi keanggotaan. Nah, kita masuk lihat contohnya. Nah, di sini masukkan crispy 75 derajat ditransformasikan, jadi ada prosesnya di sini sebagai panas dalam bentuk Fuzzy. Nah, di sini juga dengan derajat keanggotaannya 0,80. Jadi dia memasukkan nilai crispy 75 derajat dan di sini mempunyai derajat keanggotaannya yaitu 0,80. Nah, ini yang dimaksud dari fusifikasi. Selanjutnya inferensi. Nah, apa yang dimaksud dengan inferensi? Jadi salah satunya juga mengaplikasikan aturan pada masukan Fuzzy yang dihasilkan dalam proses fusifikasi atau mengevaluasi tiap aturan dengan masukan yang dihasilkan dari proses fusifikasi dengan mengevaluasi hubungan atau derajat keanggotaannya atau antecedent atau premis tiap aturan. Dan juga derajat keanggotaan atau nilai kebenaran dari premis digunakan untuk menentukan nilai kebenaran bagi konsekuens atau kesimpulannya. Nah, ini yang dimaksud dari inferensi. Selanjutnya, dari proses itu juga ada proses penentuan output crispy-nya. Nah, di sini juga tergantung dari teori atau metode yang digunakan. Nah, di sini juga proses ini juga adalah proses langkah terakhir yang digunakan dalam penyusunan sistem Fuzzy. Ya, setelah menghasilkan output crispy melalui 3 proses tahapan tadi ya, kita masuk nih sekarang ke metode Tsukamoto, di mana metode Tsukamoto yaitu setiap konsekuensi pada aturan yang berbentuk if then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan Fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Dan sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberi secara tegas atau crispy berdasarkan alpha. Simbolnya alpha, predikat. Nah, hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata berbobot. Nah, ini yang ada di metode Tsukamoto. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang menggunakan metode Tsukamoto. Di sini kita masuk contoh di mana suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 5.000 kemasan per harinya dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per harinya. Selanjutnya, persediaan barang di gudang terbanyak sampai 600 kemasan per hari.
dan terkecil pernah 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimum 7.000 kemasan per hari, serta demi efisiensi mesin dan sumber daya perusahaan, memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Selanjutnya, apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan FASI, jadi kita buat di sini ada 4 aturan, di mana dari R1 sampai R4, yaitu rule 1 sampai rule 4, di mana rule pertama, if, jika permintaan turun, and, dan persediaan banyak, then, maka produksi barang berkurang. Ini ada rule pertama. Rule kedua, jika permintaan turun, dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Ya. Rule ketiga, permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Nah, rule terakhir atau rule keempat yaitu jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Ada 4 rule yang harus kita perhatikan di sini. Nah, berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan? Atau hasil akhirnya yaitu berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi? Langkah awalnya, jadi solusinya di sini ada 3 variabel FASI. Yang pertama permintaan, yang kedua persediaan, dan yang terakhir adalah produksi. Jadi kita kembali lagi tadi melihat rule-nya. Jadi ada di sini ada permintaan, dan yang kedua ada persediaan, dan yang terakhir adalah produksi barang. Nah, ketiga ini, jadi jika if dan and itu termasuk dari variabel input. Nah, jika dia then atau maka termasuk dari variabel outputnya. Jadi di sini ada 3 variabel ya. Yang pertama variabel input itu permintaan, dan variabel yang kedua variabel input juga persediaan, dan yang terakhir ada variabel output yaitu produksi barang. Nah, ini ada 3 variabel yang digunakan. Permintaan, persediaan, dan produksi barang. Kita masuk di variabel permintaan, di mana di sini ada 2 himpunan FASI yaitu turun dan naik. Kalau digambarkan dari grafiknya ada turun dan naik. Nah, di sini juga dari tabel μx dari 0 sampai 1 dan Y itu dari 0 sampai dengan 5.000 yang paling besar, yaitu kemasan per harinya. Nah, di sini ada mu permintaan turun X. Jadi kalau jika dia permintaannya turun, di sini kalau dia 1, di sini syaratnya harus X kurang dari sama dengan 1000. Nah, jika dia 0, di sini syaratnya yaitu X lebih besar sama dengan 5.000. Atau di sini formulanya adalah 5.000 dikurang X per 5.000 dikurang 1.000, yaitu 4.000. Maka nanti hasilnya X-nya antara 1.000 dan 5.000. Nah, jika permintaannya naik, jika dia 0, sama ya, jika dia 0 berarti X-nya kurang dari sama dengan 1.000. Jika dia 1, maka X-nya lebih besar sama dengan 5.000. Nah, di sini formulanya X dikurang 1.000 per, tadi kan kemasan paling tingginya 5.000 dikurang yang paling rendah yaitu 1.000. Jadi per 4.000, di mana nanti hasilnya antara 1.000 dan 5.000. Ini untuk variabel permintaan. Nah, ini ditunjukkan dengan grafik. Nanti selanjutnya grafiknya akan saya jelaskan. Nah, selanjutnya variabel persediaan, di mana di sini variabel persediaan memiliki 2 himpunan FASI, yaitu sedikit dan banyak. Dan persediaan terendahnya adalah 100 kemasan per hari, dan tertingginya adalah 600. Di sini adalah persediaan permasalahannya adalah 300 kemasan. Nah, kalau digambarkan oleh grafik adalah seperti ini. Nanti kita masuk penjelasan grafik setelah kita hitung. Nah, di sini ada mu persediaan sedikit. Jadi jika mu persediaannya sedikit, Y, di sini kalau dia 1, maka Y-nya kurang dari sama dengan 100. Kalau dia 0, berarti Y-nya lebih dari sama dengan 600.
ya kan, terendahnya 600. Nah, sekarang formulanya 600 yang tertinggi dikurang Y per tertinggi dikurang terendah, yaitu 600 dikurang 100, maka 500. Nanti hasilnya antara 100 dan 600. Nah, selanjutnya jika persediaannya banyak. Nah, di sini kalau dia 0, di sini Y kurang dari sama dengan 100, jika dia 1, Y lebih dari sama dengan 600. Dan formulanya Y dikurang 100 per, karena di sini tertingginya 600 dikurang terendahnya 100, maka 500 hasilnya. Nah, hasilnya ini di antara 100 dan 600. Ini untuk variabel persediaan. Ya, untuk variabel persediaannya. Nah, variabel terakhir adalah variabel produksi, di mana outputnya. Nah, di sini ada dua himpunan fazinya, berkurang atau bertambah. Jadi beda lagi, ini berkurang atau bertambah. Dan produksi terendahnya adalah 2.000 kemasan per hari dan tertingginya adalah 7.000 kemasan per hari. Nah, di sini produksinya permasalahannya ditanya, berapa kemasan yang dihasilkan? Nah, ini adalah grafiknya, grafik produksinya. Nah, jika mu produksinya berkurang, jika dia 1, maka Z itu kurang dari sama dengan 2.000. Ya, berarti 2.000 ini tadi. Nah, jika dia 0, berarti Z lebih dari sama dengan 7.000 yang terbesar, tertinggi. Nah, formulanya 7.000 dikurang Z dibagi yang produksi tertinggi dikurang produksi terendah, 7.000 dikurang 2.000, jadi 5.000. Nah, hasil ini nanti antara 2.000 sampai dengan 7.000. Ini jika mu produksinya berkurang. Jika mu produksinya bertambah, jika dia 0, Z itu sama dengan kurang dari sama dengan 2.000. Jika dia 1, berarti Z lebih dari sama dengan 7.000. Nah, formulanya Z dikurang 2.000 per yang tertinggi dikurang dengan yang terendah, 7.000 dikurang 2.000 menjadi 5.000. Berarti nanti hasilnya antara 2.000 sampai dengan 7.000. Nah, ini adalah hasil dari variabel produksinya. Formula dari variabel produksi. Nah, selanjutnya kita tentukan menggunakan fusifikasi. Di sini membuat fungsi keanggotaan. Ya, tadi kita menggunakan 3 variabel di situ ya. Nah, kita gunakan fusifikasinya membuat fungsi keanggotaan. Yang pertama, dari variabel permintaan dulu, input variabel permintaan dulu. Nah, tadi kita sudah dapat nih mu permintaan turunnya. Kita juga sudah dapat mu permintaan naiknya. Sudah Ibu jelaskan untuk keanggotaan turun dan keanggotaan naiknya. Setelah itu, dari soal tadi permintaannya adalah 4.000. Jadi kita dapat masukkan di sini 5.000. Mu permintaan turunnya adalah 4.000, jadi sama dengan 5.000 dikurang 4.000 per permintaannya kan yang paling tinggi 5.000. Nah, yang paling rendah adalah 4.000. Selanjutnya per 4.000 itu sama dengan 0,25. Ini untuk mu permintaan turunnya. Permintaannya sama 4.000, mu permintaan naiknya 4.000 sama dengan 4.000 dikurang X dikurang 1.000, yaitu 1.000 per 4.000. Hasilnya adalah 0,75. Nah, ini hasil dari variabel pertama, yaitu permintaan. Yang turunnya 0,25 dan yang naiknya adalah 0,75. Nah, selanjutnya digambarkan dari grafik ini. Coba kita lihat di sini ada grafik permintaan kemasan per hari. Nah, di sini mu X-nya dari 0 sampai dengan 1, Y-nya dari 0 sampai dengan 5.000 yang paling tinggi. Nah, kita lihat di sini yang paling rendah adalah permintaan 1.000. Itu termasuk dari, kita lihat garisnya, kalau ke 1 itu termasuk turun. Nah, jika kita permintaannya 5.000, kita lihat garis titiknya, dia termasuk dari garis yang biru dongker ini, berarti dia permintaannya naik. Ya, semakin meningkatnya permintaan, maka dia semakin naik. Nah,
Selanjutnya, kita buat tanda silang turun dan naik ini, biar menggampangkan. Nah, kita lihat permintaan turun. Permintaan turun adalah 0,25. Kita masukkan permintaan turunnya, atau mu X-nya, yaitu 0,25. 0,25 ini, jika kita permintaannya 4.000. 4.000 kita buat garis, dia masuk di kurva garisnya turun. Garisnya turun karena dia 0,25. Nah, setelah itu kita lihat permintaan naik 4.000. Berarti 4.000 permintaan naiknya hasilnya 0,75. Berarti 4.000 kita tulis di sini 0,75, titik kita ambil. Nah, di sini kena di garis biru dongker. Jadi dia termasuk naik. Nah, kita bisa lihat ya dari grafik penjelasannya. Nah, di sini kalau dia termasuk garis yang oranye, berarti dia termasuk dari turun. Jika dia termasuk dari garis biru, maka dia termasuk dari naik. Selanjutnya kita masuk ke variabel persediaan, di mana tadi kita sudah sama-sama di sini menentukan atau mengetahui formula dari jika persediaannya itu sedikit dan banyak. Nah, di sini persediaan itu sama dengan 300. Ya, persediaannya dari soal tadi itu sama dengan 300. Nah, jadi mu persediaan sedikit 300 itu sama dengan, kita pakai formula sedikit di situ, 600 dikurang 300 persediaannya dibagi 500, yaitu hasilnya adalah 0,6. Mu persediaan banyak, jika permintaannya 300 itu sama dengan menggunakan formula yang ini, Y sama dengan Y dikurang 100, jadi 300 dikurang 100 dibagi 500, jadi hasilnya adalah 0,4. Jadi kita dapat buatkan grafik persediaan kemasan perharinya. Kita tentukan tadi di sini dimasuk yang sedikit dan yang banyaknya. Jika persediaannya 300, di sini hasil mu persediaan sedikitnya adalah 0,6. Jadi kita tulis di sini 0,6. Berarti jika permintaannya 300, kita tarik garis 0,6, maka dia berada di garis oranye, yaitu mu Y-nya sedikit. Dan kalau permintaannya 300 dengan mu persediaannya banyak, hasilnya 0,4. Di sini kita tarik lagi garis dari 300, 0,4, dia termasuk mu Y banyak karena dia termasuk dari garis yang biru dongker. Nah, ini grafiknya. Selanjutnya kita masuk di sesi terakhir, yaitu produksi barangnya, variabel produksi barang. Nah, ini sudah kita sama-sama ketahui tadi jika mu produksi berkurang dan mu produksi bertambah. Nah, ini tidak kita cari karena kalau variabel terakhir tidak sama dengan variabel input. Kalau variabel input di persediaan masih kita cari sama-sama persediaan sampai dengan permintaan. Tetapi jika dia termasuk dari variabel output atau produksi barang yang terakhir tidak kita cari. Nah, kita di sini langsung saja. Jadi dari grafiknya, jika dia termasuk dari yang berkurang, yang 2000, ya 2000 itu termasuk jika mu Z-nya 1, dia termasuk berkurang. Dan di sini juga produksi barang yang tertinggi, jika dia 7000, maka di sini mu Z1-nya bertambah, semakin bertambah. Nah, ini produksi barangnya. Selanjutnya kita masuk di inferensi. Nah, di inferensi di sini adalah evaluasi rule, di mana operator Zade digunakan sehingga didapat alpha predikat untuk menentukan nilai Z-nya. Nah, di sini menggunakan 4 aturan yang sudah ada dari awal. Nah, yang pertama, kita lihat aturan pertama. Rule pertama, jika permintaan turun, ini, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Nah, kalau kita lihat di sini ada rumusnya. Alpha dikurang predikat 1 itu sama dengan mu permintaan dikurang turun intersection mu permintaan dikurang banyak. Nah, kalau kita masukkan tadi,
minimal sama dengan mu permintaan dikurang turunnya, yaitu 4.000, ya, yang aturan awalnya 4.000, intersection mu permintaan banyaknya 300. Nah, dari permintaan dan persediaan awalnya ini adalah, coba kita lihat yang tadi, ini permintaan dan permintaannya adalah 0,25 dan 0,25. Jadi kita masukkan di sini 0,25. Permintaan, persediaan banyaknya adalah 0,4. Jadi kita masukkan di sini 0,4. Nah, nilai minimum dari 0,25 dan 0,4 adalah 0,25. Nah, di sini menggunakan mu produksi berkurang. Ya, sini menggunakan mu produksi berkurang. Selanjutnya kita menggunakan rule ini, di mana 7.000 dikurang Z1 dibagi 5.000 sama dengan 0,25. Minimal dari 0,25. Itu jadi Z1 atau nilai Z1 itu sama dengan 5.750. Dapat dari mana? Dapat dari sini tadi. Kalau dihitung menggunakan matematika biasa, di sini untuk mencari nilai Z1 berarti 0,25 dikali 5.000, berarti 7.000 dikurang hasilnya perkalian 0,25 dikurang 5.000, yaitu 5.750. Nah, didapatlah hasil Z1 dari aturan 1. Selanjutnya kita cari untuk aturan 2-nya, di mana jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Nah, menggunakan rumus yang sama, di sini permintaan turunnya 4.000, persediaannya adalah 300. Nah, kalau di sini permintaannya turun, kita dapat lihat permintaan turun adalah 0,25. Berarti kita di sini permintaan turunnya 0,25, persediaan sedikit di sini adalah 0,6. Nah, berarti kita masukkan di sini 0,25 dan 0,26. Berarti nilai minimalnya adalah 0,25. Nah, ini menggunakan rumus mu produksi berkurang Z, menggunakan formula ini berarti 7.000 dikurang Z2 dibagi 5.000 sama dengan 0,25. Didapatlah Z2 sama dengan 5.750. Sama saja cara menghitungnya ya, tadi 0,25 dikali 5.000, setelah itu 7.000 dikurang hasilnya. Nah, dapat 5.750. Nah, kita dapat sudah Z2 dari aturan kedua. Selanjutnya, kita mencari nilai Z3 dari aturan ketiga, di mana permintaan naik, persediaan banyak, dan produksi barang bertambah. Nah, kita lihat jika dia permintaannya naik, maka nilainya 0,75. Oke, 0,75 benar. Persediaan banyak, jika persediaannya banyak, maka dia 0,4. Nah, berarti nilai minimalnya, nilai paling rendahnya adalah 0,4. Nah, kita dapat di sini berarti untuk mencari Z3, di mana 0,4 dikali 5.000, ya, berarti 2.000 ditambah dengan 2.000, berarti Z3 adalah nilainya 4.000. Nah, kita sudah mendapatkan nilai Z3 dari aturan 3. Selanjutnya kita mencari nilai Z4 ya, ini Z4 dari aturan 4. Nah, di mana menggunakan rumus yang sama, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, jika permintaan naik 0,75, persediaan sedikit ada 0,6. 0,75 dan 0,6, dan minimal dari nilai tersebut yaitu 0,6. Nah, kita dapatkan berarti menggunakan formulanya ini sama, mencari Z4-nya. Z4 dikurang 2.000 per 5.000 sama dengan 0,6. Di mana 0,6 dikali 5.000 selanjutnya ditambahkan dengan 2.000.
Nah, dapatlah hasilnya yaitu 5.000. Nah, kita sudah mencari nih menggunakan 4 rule atau menentukan output crispy-nya di sini pada metode Tsukamoto untuk menentukan output crispy menggunakan rata-rata berbobot, yaitu hitung Z, di mana Z itu sama dengan alfa prediksi 1 dikali Z1, ditambah alfa prediksi 2 dikali Z2, dan alfa dikurang prediksi 3 dikali Z3, ditambah alfa prediksi 4 dikali Z4, dibagi alfa prediksi 1 ditambah alfa prediksi 2 ditambah alfa prediksi 3 dan alfa prediksi 4. Nah, kita lihat tadi alfa prediksi 1 adalah 0,75 dikali dengan 5.000. Alfa prediksi 1 itu kita lihat di sini. Alfa prediksi satunya adalah 0,25. Kita masukkan 0,25, setelah itu dikali Z1-nya. Nah, dikalikan Z1-nya adalah 5750. Nah, ditambah alfa prediksi 2. Kita lihat di sini. Alfa prediksi 2 ada 0,25 dikali 5750. Nah, benar. Selanjutnya prediksi 3. Nilai alfanya 0,4 dan 4.000. Berarti Z3-nya 4.000, benar. Dan ditambah prediksi 4-nya, nilai alfanya 0,6 dan Z-nya adalah 5.000. Nah, dibagi dengan dari tiap-tiap alfa yang ada di predikat 1 sampai dengan predikat 4. Nah, hasilnya adalah 7.475 dibagi 1,5, hasilnya adalah 4.983. Jadi, jumlah makanan kaleng yang harus diproduksi adalah 4.983 kemasan. Nah, ini adalah hasil yang menggunakan metode Tsukamoto untuk menentukan output dari crispy. Nah, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan bisa japri Ibu ya, atau kita nanti diskusikan bareng-bareng. Nah, untuk pertemuan hari ini untuk kuis tidak ada, tapi di sini ada tugas. Nah, tugasnya tidak jauh-jauh dengan contoh ya. Di sini menggunakan 4 rule juga. Tapi di sini angkanya mungkin Ibu ganti dan sama-sama menggunakan rule-nya 4 dan menentukan berapa botol minuman jenis XXX yang harus diproduksi jika jumlah permintaannya sebanyak 4.500 botol dan persediaan di gudang masih 350 botol. Oke, tugasnya ini paling lambat dikumpulkan di Skalsa hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 pukul 12 kurang 1 menit dengan format file nim_nama.pdf. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan saja. Untuk minggu depan Ibu akan membahas mengenai sistem interferensi fuzzy Mamdani ya. Jadi untuk pertemuan ini kita membahas metode Tsukamoto. Minggu depan kita akan masuk ke fuzzy Mamdani. Sebelum Ibu akhiri, jangan lupa absensi di Skalsa ya. Absensi di Skalsa, tugasnya dikerjakan. Jika ada yang mau ditanyakan bisa japri Ibu. Oke semua, jika ada salah-salah dan kekurangan Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.